Masih akan berbincang pemirsa bersama dengan Pak M. Hamzah, CEO dari Sahamologi, mengulas tadi terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah yang sekarang sudah hampir 16 ribuan lagi. Kemudian juga ada penegasan dari Kementerian Keuangan bahwa PPN akan tetap naik menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Dan tadi Pak Hamzah sudah mengatakan bahwa inilah kan cenderung lebih berdampak negatifnya itu adalah ke industri otomotif. Nah, industri otomotif kan ada beberapa sahamnya nih di Bursa Efek Indonesia, Pak Hamzah. Misalnya Astra, apa rekomendasi Anda saat ini melihat ada peluang sentimen negatif? Untuk Astra kondisinya untuk saat ini sih kalau dilihat dari tren pergerakannya sih masih cenderung sideways ya. Cuman saya melihat karena pergerakannya juga tidak didukung dengan sentimen dan juga volume yang signifikan, menurut saya sih masih akan ada potensi pelemahan ya. Paling tidak untuk pekan-pekan ini ada pelemahan di 4640 ya. Jika 49-nya 4900-nya di break. Jadi Baik, masih akan ada potensi pelemahan lanjutan. 46 4640. 4640 ada peluang ke sana, boleh buy di posisi-posisi itu, buy on weakness, Mungkin hanya spekulatif ya, karena tadi ada spekulatif. sentimen negatif di kemudian hari, jadi menurut saya sih nggak terlalu direkomendasikan untuk beli terlebih dahulu ya. Baik, kita ke rekomendasi saham pilihan. Lantas saham seperti apa sebenarnya yang Anda rekomendasikan, Pak Hamzah? Oke, untuk saat ini saya melihat pertama ada MTEK ya. Di kondisi IHSG sedang downtrend, untuk saham MTEK masih bergerak menguat ya, dan kemarin sempat mengalami rejection di support 462 ya. Menurut saya sih ini masih ada potensi penguatan hingga 530 terlebih dahulu ya, karena high terdekatnya di 530. Jadi menurut saya MTEK masih cukup menarik untuk dipantau. Oke, ada target ke level berapa setelah 500 saat ini? 530, selanjutnya 575. Oke, jangka pendek berarti ya, Ya, jangka pendek 530, selanjutnya untuk jangka menengahnya di 575. 575 nah jangka menengahnya. Baik, kemudian Selanjutnya saya melihat juga SRTG, Saratoga Saratoga. Saratoga juga masih berada di area sideways ya, yang tadinya sempat menguat cukup signifikan, dan saya melihat supportnya cukup kuat untuk ditahan. Supportnya di 2210. Kondisi saat ini masih di area 2300-an. Menurut saya masih cukup menarik untuk spekulatif. Targetnya hingga 2600. Oke, 2.300 dan range-nya itu dalam satu pekan terakhir itu kan di 2270. Nah, masuknya sebaiknya di posisi berapa? 2270 sampai 2440 range-nya di sepekan terakhir. Menurut saya sih di 2270 hingga 2300 masih menarik untuk koleksi ya. Baik. Berarti saat ini di level-level akumulasi ya. Ya, Boleh diulangi sampai target di level berapa? targetnya minimal di 2600 terlebih dahulu. Oh, 2.600 terlebih dahulu. Ini hanya untuk trading jangka pendek saja? Iya, karena kondisinya juga masih cenderung sideways. Mhm. Saya belum melihat potensi penguatan, tapi menurut saya sih untuk sideways menguat ke resisten terdekat masih ada potensi besar. Baik, setelah MTEK kemudian Saratoga, Selanjutnya ada Java. Java. Semenarik apa Ya, saham Caron Java ya dari poultry? ya. Menurut saya untuk Java juga karena kondisinya masih uptrend, dan Mhm. menurut saya juga pelemahannya juga cukup terbatas ya, dan menurut saya sih support 1690 cukup kuat. 1680 hingga 1690 masih cukup kuat, jadi masih bisa berspekulasi di area sekarang saat ini di 1700 dengan target penguatan hingga 1850. 1850 ada target begitu ya, cenderung uptrend dan supportnya masih cukup kuat begitu ya di posisi yang Anda sampaikan tadi. Oke, yang terakhir mungkin Pak, Terakhir ada Wifi. WiFi. Ya, Semenarik Wifi apa? karena kemarin baru saja break 442, menurut saya sih ini ada berpotensi berlanjut ya penguatannya hingga 540. 500? 40. 540 ya target berikutnya. Ya. Baik, dengan support di level berapa? Supportnya di 442. 442 ya, baik. Oke, support di 442 untuk WiFi. Itu dia saham-saham yang Anda rekomendasikan pada pagi hari ini, pemirsa.
ada saham EMTK begitu ya. Kemudian juga ada SRTG, ada Java dan juga ada Wifi, semua direkomendasikan buy. Ini memang kita tidak bisa berinvestasi, agak cenderung jangka panjang begitu ya? Atau bagaimana saat ini? Ya, tentunya untuk jangka panjang sih masih cenderung di saham-saham perbankan ya, karena Hmm, memang kondisi saat ini masih cukup murah ya, cukup kondisinya terkoreksi cukup dalam. Untuk jangka panjang sih masih direkomendasikan saham-saham perbankan ya tentunya karena defensif juga. Tapi untuk saham-saham yang tadi direkomendasikan itu hanya untuk trading ya, karena apa namanya memang kondisinya sedang uptrend ya di kondisi IHSG yang sedang downtrend itu saja sih. oke. Kalau mau bicara jangka medium to long yang defensif itu ya lagi-lagi masih banking begitu ya. Tapi nanti akan Ya. kita ulas karena The Fed atau ketua The Fed Jerome Powell itu Desember kan diperkirakan bisa potong lagi 25 basis poin sama seperti bulan November ini. Tapi kayaknya tuh enggak gitu. Karena disampaikan semalam tidak ada tanda-tanda itu. Itu yang membuat Wall Street kayaknya melemah. Nah, gimana dengan respon perbankan kita pada pagi hari ini? Kami tampilkan update pemirsa pembukaan perdagangan sesi pertama pada hari Jumat ini, di mana IHSG berbalik arah, menguat 0,33% setelah kemarin melemah lebih dari 1%, dan saat ini di 7.237. Kami sampaikan juga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah 15.936, melemahnya sekitar 0,54%, dengan deretan saham yang menjadi gainers based on value dan juga losers based on value berdasarkan data kami saat ini pemirsa adalah JSPT atau Jakarta Setiabudi yang menguat 24,93%, Daas yang IPO Senin lalu naik 24,77%, naik yang juga IPO pekan ini naik 17,53%. Kemudian ada MLPT, SKRN, Boat, dan ya ini juga adalah emiten baru pemirsa ya pekan ini. Losers ada PART, Wika, ISEA, SMGA, TOWR, Pico, dan beberapa saham. Tak terlihat banking di sana. Bagaimana analisis Anda? Kapan sih waktu yang tepat untuk masuk di saham-saham perbankan, Pak Hamzah? Oke, tentunya untuk medium kita berharap ada window dressing ya tentunya karena ini sudah masuk akhir tahun. Jadi menurut saya sih untuk perbankan sendiri karena kondisinya sekarang sudah mencapai sudah kebanyakan sudah mencapai target penurunan. Menurut saya sih saat ini bisa mulai koleksi ya untuk perbankan ya. Baik, kita lihat pagi hari ini Bank Mandiri, BRI, BCA yang baru saja saya cek semuanya masih melemah. Mana yang paling Anda highlight? Dua deh, emiten banking untuk medium term yang menurut Anda sudah cukup oke saat ini, atau semuanya masih tunggu dulu? eh untuk saat ini sih menurut saya Mandiri ya yang cukup menarik. Mandiri ya? Karena ya, karena menurut saya target penurunannya hanya hingga 6375, Mhm. kemarin sempat turun cukup dalam tapi rejection. Jadi menurut saya sih untuk Mandiri sudah mulai menarik untuk dikoleksi sih. Baik, Mandiri sudah mulai koreksi di 6.300-an ya. Ya, Super kuat di selain level itu berapa? untuk Mandiri sih tadi support lanjutannya mungkin di 6050 ya, tapi Baik. menurut saya sih susah ya untuk ke Mhm. level tersebut. Sebelum kita akhiri, tips untuk pemirsa di rumah kira-kira apa nih? Oke, untuk tips sih menurut saya kondisi market seperti ini teman-teman fokus di trading jangka pendek ya. Karena untuk swing trading juga kondisi market masih terus fluktuasi, terus juga dari sisi apa namanya global juga masih terus bergejolak. Jadi menurut saya sih lebih cenderung target jangka jangka pendek terlebih dahulu, tapi tentunya di money manajemennya dijaga ya karena memang semakin pendek tren mungkin falls-nya semakin tinggi. Baik, Itu saja. itu dia. Terima kasih Pak Hamzah untuk sharing informasi rekomendasinya. Lagi-lagi keputusan investasi kami kembalikan sepenuhnya ke tangan Anda pemirsa.